Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bedah bareng ya materi keren yang Anda bagikan. Ini intisari dari bab 20 buku Inspired-nya Marty Cagan. Fokus kita soal prinsip-prinsip nyusun tim produk yang efektif, yang katanya dipakai perusahaan teknologi top gitu. Sering dengar kan ya, perusahaan yang awalnya gesit, pas udah gede malah jadi lamban. Nah, sumber ini kayaknya nawarin resepnya nih, semacam apa ya, cetak biru lah, buat struktur tim biar inovasi jalan terus, semangatnya juga nggak padam. Kita bakal lihat prinsip kuncinya dari ukuran tim sampai soal otonomi. Yuk kita gali bareng, apa aja sih ini dan relevansinya buat Anda. Ada satu ide yang kayaknya sering banget dikutip nih dari sini. Tim misionaris bukan tentara bayaran. Kedengarannya sih keren ya, tapi bedanya apa sih secara praktis? Kan sama-sama digaji buat kerja, iya kan? Iya, itu kutipan aslinya dari John Doerr. Tapi Kagan kuat banget mengadopsinya. Bedanya tuh, fundamental banget. Gampangnya gini, tentara bayaran atau mercenaries, ya kayak yang Anda bilang, ngerjain aja apa yang disuruh. Fokusnya di output. Pokoknya fitur A, B, C selesai. Titik. Nah, kalau misionaris, mereka tuh beneran percaya sama visinya. Mereka kayak, terobsesi gitu loh buat mecahin masalah real pelanggan dan mencapai hasil bisnis atau outcome. Jadi bukan soal gaji, tapi soal ownership, rasa memiliki, dan fokus ke dampak nyata. Materi ini nekenin banget, tim produk terbaik itu rasanya kayak startup kecil di dalam perusahaan besar. Mereka dikasih masalah buat dipecahin, bukan daftar solusi buat dieksekusi. Oke. Jadi fokusnya di hasil, bukan cuma sibuk ngerjain fitur ABC gitu ya. Menarik. Terus gimana dong caranya kita ngebentuk tim misionaris ini? Materi ini kan di awal-awal nyinggung soal ukuran tim ya. Penting katanya. Betul, itu ada di prinsip ke-6 kalau nggak salah. Ada istilahnya masa kritis gitu, biar timnya optimal. Paling nggak biasanya perlu 2 engineer, terus ya pasti satu product manager, PM. Nah, kalau produknya ada interaksi sama pengguna, ya perlu satu product designer. Kalau kurang dari itu, timnya kayak kurang lendang gitu. Dan ada batas atasnya juga ya berarti? Kenapa nggak dibikin gede aja sekalian biar kerjanya cepet? Nah, itu dia, ada keseimbangannya. Materi ini bilang, satu PM sama satu desainer itu bakal kewalahan kalau harus, ngasih arahan strategis sama desain yang berkualitas buat lebih dari, katakanlah, 10-12 engineer. Kalau lebih gede dari itu, komunikasinya makin ribet. Fokus PM-nya bisa buyar. Terus, ada prinsip penting lain juga yang ditekankan. Tiap tim produk itu idealnya punya satu dan cuma satu PM. Ini penting banget buat kejelasan akuntabilitas. Siapa yang benar-benar tanggung jawab sama produk itu? Biar nggak kayak, kebanyakan koki di dapur gitulah. Masuk akal sih soal kejelasan siapa yang punya barang. Ukuran udah nih, tapi gimana tim ini nyambungnya sama bagian lain di perusahaan? Kayaknya materi ini nyinggung juga soal struktur tim dan arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Iya, benar. Prinsip keempat itu ngomongin soal tipe struktur tim yang beda-beda. Terus prinsip ketiga itu nekenin pentingnya mikirin arsitektur perusahaan supaya ketergantungan antar tim itu minimal. Ini nyentuh dilema klasik kan ya? Seberapa bebas kita kasih tim buat gerak cepat versus seberapa banyak kita pakai platform atau fondasi bareng biar efisien. Cagan bilang perlu dicari titik tengahnya, biar otonomi nggak bikin silo, tapi standarisasi juga nggak bikin kaku. Otonomi lagi ya, kayaknya ini emang tema utamanya. Tapi ada satu prinsip nih, yang jujur agak bikin kaget di zaman remote work gini. Prinsip 10 soal geografi. Pentingnya tim duduk deketan secara fisik, co-location istilahnya. Emang masih relevan banget ya menurut Cagan? Kan alat kolaborasi online udah canggih banget sekarang. Nah, ini menarik. Cagan ngakuin kok kalau alat kolaborasi jarak jauh itu makin bagus. Tapi, dia amati perusahaan yang paling inovatif itu ternyata masih nilai tinggi banget co-location. Dan bukan cuma sekedar satu gedung loh ya, tapi beneran duduknya deketan. Bisa saling lihat layar, bisa ngobrol spontan pas lagi buntu. Katanya sih, ada dinamika, kecepatan belajar, sama bangun hubungan personal yang susah banget ditiru 100% secara virtual. Apalagi buat kolaborasi intensif pas lagi, nemuin ide produk baru gitu. Jadi, ya materi ini tetap bilang, co-location itu punya nilai lebih, walau prakteknya pasti perlu adaptasi lah sekarang. Wah, ini bagian yang sangat menarik sih. Benar-benar nantang tren ya. Oke,
Jadi tim ideal versi Cagan ini ukurannya pas, semangatnya misionaris, terus idealnya duduk bareng. Tapi gimana caranya mereka tahu mesti ngerjain apa tanpa balik lagi jadi tentara bayaran yang nunggu perintah, daftar fitur? Kuncinya itu di konteks, bukan di kontrol. Ini dibahas di prinsip kelima. Jadi struktur tim itu harus nyambung sama strategi. Pimpinan tuh nggak ngasih daftar fitur atau solusi, sama sekali nggak. Tapi mereka ngasih dua hal penting sebagai konteksnya. Pertama, visi produk yang jelas. Arah besarnya kita mau kemana sih? Kedua, objectives. Atau ya tujuan bisnis spesifik yang harus dicapai tim itu dalam periode tertentu. Contohnya, turunin churn rate sekian persen. Atau naikin engagement fitur Y sekian persen. Jelas targetnya. Jadi tim dikasih tahu masalah bisnisnya apa atau hasil yang diharapkan apa, tapi mereka punya kebebasan, empowerment ya istilahnya, prinsip 7 dan 9, buat nentuin gimana cara terbaik nyampe sana. Terus gimana mastiin cara kerja kayak gini beneran jalan? Persis. Empowerment itu bukan cuma kata-kata manis. Manajemen itu harus beneran fokus nilainya ke hasil bisnis yang dicapai tim, bukan cuma ngitungin berapa banyak fitur yang rilis. Ini beda banget sama model lama yang fokus ke project, ya kan? Alat bantu kayak OKR, Objectives and Key Results itu disebut sebagai cara yang efektif buat ngelola objectives ini. OKR itu bantu mastiin semua orang sejalan soal apa yang mau dicapai, tapi tetap ngasih ruang buat tim berinovasi soal bagaimana caranya. Tapi ya mastiin pemberdayaan ini beneran terjadi kan nggak gampang ya. Pasti ada aja stakeholders lain, marketing, sales, atau mungkin bos-bos yang pengen ikutan nentuin solusinya harus gimana. Nah, Cagan ngasih saran nggak gimana ngelola ini? Nah, disinilah pentingnya trust, kepercayaan. CPM ini punya peran penting banget buat bangun kepercayaan sama para stakeholder. Mereka harus bisa nunjukin kalau tim tuh beneran paham masalah bisnis, paham pelanggan, dan komit cari solusi yang bagus buat dua-duanya. Kalau kepercayaan ini nggak ada, ya kayak yang disinggung di materi itu, para stakeholder bakal cenderung balik lagi ke micromanagement atau main eskalasi. Itu langsung rusak semangat empowerment sama misionaris tadi. Jadi ya, komunikasi sama bukti inkompetensi itu jadi kunci banget. Oke. Jadi selain semangat misionaris, ukuran tim, struktur, lokasi fisik, konteks yang jelas sama pemberdayaan, ada lagi nggak prinsip lain dari bab 20 ini yang perlu kita perhatikan? Ada dua lagi sih yang disebut sebagai bagian dari desain organisasi produk secara keseluruhan. Prinsip kedua itu soal strategi investasi. Maksudnya, gimana perusahaan mutusin alokasi sumber daya, berapa banyak tim atau orang buat area produk yang beda-beda. Ini kan nyambung langsung ke seberapa serius perusahaan ngejar objektif tertentu. Terus, prinsip ke-8 itu struktur pelaporan. Gimana anggota tim, PM, designer, engineer itu di-manage secara fungsional. Misalnya, semua engineer lapor ke satu bos engineering atau dibagi-bagi. Ini juga ngaruh ke dinamika tim sama jenjang karir mereka. Dua-duanya ini pertimbangan penting juga buat bangun ekosistem tim produk yang efektif. Baik. Coba kita rangkum ya, biar lebih nempel. Jadi berdasarkan bab 20 dari sumber yang kita bahas ini, kunci bangun tim produk hebat ala Cagan itu, pertama, rekrut atau bentuk misionaris yang peduli sama hasil, bukan tentara bayaran yang nurut aja. Kedua, jaga ukuran tim ideal, jangan kekecilan, jangan kebesaran. Ketiga, struktur timnya harus dukung strategi, dan kalau bisa, kurangin ketergantungan antar tim. Keempat, manfaatin kedekatan fisik atau co-location kalau emang memungkinkan karena nilainya masih tinggi. Kelima, kasih konteks yang kaya, visi dan objektif bisnis, bukan daftar fitur. Dan yang paling penting nih, keenam, berdayakan tim sepenuhnya buat cari solusi terbaik, didukung kepercayaan dan mungkin kerangka kerja kayak OKR. Terus tadi ada tambahan soal strategi investasi dan struktur pelaporan juga ya, sebagai bagian gambar besarnya. Gitu ya kira-kira? Tepat sekali rangkumannya, udah mencakup poin-poin utamanya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, prinsip-prinsip ini bisa jadi kacamata baru loh buat ngelihat tim atau organisasi Anda sekarang. Udah sejauh mana sih tim Anda geser dari tentara bayaran ke misionaris? Apa mereka beneran dikasih konteks yang jelas dan diberdayain buat fokus ke outcome? Dan mungkin ya, sebagai bahan renungan aja buat Anda bawa pulang, kalau ngelihat semua prinsip ideal ini, semangat misionaris, ukuran pas, co-location, pemberdayaan berbasis konteks, dan lainnya, kira-kira
Apa ya tantangan paling besar atau gesekan paling rasa di lingkungan kerja Anda sendiri? Kalau misalnya mau coba terapin model ini secara penuh. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.